Baik Bapak, kembali di lobi belajar lebih memahami. Berikut adalah narasumber kita ya Bapak Cahyo Sisautomo. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Terus semangat ya di tahun 2006 ini. Meskipun banyak tantangan, tentunya kita harus selalu siap. Betul ya Pak ya? Siap, nah, insya Allah. Tadi kita sudah membuka tadi mengenai kinerja ASN Pak. Tentunya ini tidak terlepas dari bagaimana Surabaya ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik demi warganya. Nah, ngomong-ngomong tentang kinerja ASN, ini bagaimana Pak untuk tahun 2026 ini secara global, seperti apa kondisinya Pak? Ya, kalau 2026 ini karena ini belum selesai dan masih berjalan, jadi penilaian ini mungkin masih bersifat sementara. Kita masih berjalan sekitar 6 bulan ya, masih setengah tahun. Secara umum kami melihat sistem pelayanan publik Surabaya ini semakin baik. Tetapi ada beberapa catatan khususnya terkait dengan kualitas tata laksananya yang mungkin belum sepenuhnya merata kualitasnya. Nah, tantangannya adalah kemudian memastikan agar kualitas, terutama kualitas respon itu setara di seluruh perangkat daerah, mulai dari kecamatan, kelurahan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini sistemnya sudah baik, tetapi ada beberapa hal termasuk kepekaan aparatur serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum konsisten. Nah, kinerja birokrasi ini mungkin secara singkat itu bisa dilihat dari produktivitasnya, kemudian kualitas pelayanan, responsivitas patuhan terhadap aturan sama akuntabilitas. Nah, pada aspek produktivitas dan efisiensi misalnya itu ada hasil yang kemudian kita inginkan itu hasilnya konkret. Seperti misalnya pemanfaatan Klambit New Generation atau KNG. Ini yang kemudian bisa menurunkan jumlah pemohon adpinduk yang datang ke Siola sebagai MPP itu dari sekitar awalnya 3.000, ini bisa ditekan sampai sehari itu sekitar maksimal 400 orang per hari. Karena sudah terdistribusi? Karena sudah terdistribusi, karena ada digitalisasi dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan digitalisasi tadi dan kemudian desentralisasi pelayanan mulai menghasilkan manfaat yang nyata, jadi mulai terlihat konkretnya. Nah, secara umum ada perkembangan positif. Jadi Surabaya itu memiliki modal pelayanan publik yang kuat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK P3 2025 yang ditetapkan melalui keputusan Kementerian Pan RB nomor 3 tahun 2026 pada 9 Januari 2026 lalu, Surabaya ini memperoleh indeks pelayanan publik atau IPP itu 4,84 dengan kategori A atau pelayanan prima. Nilai ini dari skala 5? Dari skala 5 sepertinya ya. Nilai ini tersebut merupakan yang tertinggi untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Masya Allah. Jadi ini sekaligus kita bangga, luar biasa, tapi tetap kita harus kemudian punya spirit untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Kota Surabaya. Nah, di sisi lain yang kemudian tetap harus kita kritisi itu adalah aspek responsivitas, itu masih ada catatan serius. Pada tanggal 26 Juni 2026, Wali Kota Surabaya menginstruksikan kepada inspektorat untuk kemudian memeriksa camat dan lurah di 3 kecamatan karena ada penilaian dari beliau, wali kota, yang belum optimal dalam menangani pasar tumpah, sampah, kemudian kemacetan dan parkir liar. Jadi kurang lebih penilaian saya sampai tengah tahun ini itu pembangunan sistemnya itu sudah baik, tetapi kepekaan dan ketuntasan di lapangan ini yang belum konsisten dan merata di seluruh kelurahan, kecamatan ataupun perangkat daerah. Nah, ini berbicara tentang pemerataan ya Pak, berarti apakah ini ada satu celah dari sistem yang kurang berjalan secara kondusif atau lebih ke SDM-nya? Seperti apa kondisi ini? Bisa keduanya. Bisa secara sistem mungkin masih ada celah ya, untuk kemudian SDM itu ada kemudian tidak bisa merata pelayanannya, tapi juga sistem sebaik apapun kalau kemudian sumber daya manusianya juga belum ada mengarah ke sana, belum bekerja optimal untuk pelayanan publik, ASN-nya itu juga menjadi catatan juga. Nah, dengan catatan 3 tadi ya, 3 camat dan lurah tadi, ini apa yang sudah dilakukan Pak dengan pemerintah ini Pak? Apa yang sudah dilakukan sampai saat ini? Dengan 3 catatan itu kemungkinan ada pergerakan perbaikan ya dari 3 catatan itu. Seperti misalnya ada
perapian di pasar di area kecamatan Sawahan misalnya, itu sudah ada perubahan-perubahan di sana, termasuk juga bahkan beberapa saat yang lalu kita menyaksikan di media sosial wali kota sendiri turun di daerah Kedung Doro untuk merapikan pedestrian di PKL juga. Ini apakah ada laporan dari warga ke Dewan atau Dewan juga sudah memberikan fungsi pengawasan di ini, Pak? Kami secara umum dan khusus itu memberikan fungsi pengawasan di beberapa kecamatan dan kelurahan, khususnya yang punya catatan-catatan seperti itu tadi. Ya, tapi sekali lagi kita harus bisa melihat dari segala aspek, kemudian termasuk juga kepentingan PKL dan sebagainya. Itu juga harus dipikirkan agar kemudian dalam menyelesaikan solusi suatu permasalahan itu lebih bijak. Gitu. Oke, nah untuk menjadi indikator utama ini apa Pak yang digunakan Dewan dalam mengevaluasi terkait kualitas pelayanan ASN sendiri, apa Pak indikator utamanya? Jadi ada beberapa indikator utama ya, ada beberapa yang kemudian bisa kita pakai. Yang pertama ada indikator produktivitas dan efektivitas. Jadi bagaimana banyak persoalan itu diselesaikan. Ya, apakah target pelayanannya tercapai? Itu dari aspek produktivitas dan efektivitas. Yang kedua dari kualitas pelayanan. Ya, apakah prosedurnya mudah? Ya. Kemudian waktunya pasti, kemudian kalaupun ada biayanya jelas, gitu ya. Dan kemudian hasilnya tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah responsivitas dan keadilan akses. Seberapa cepat ASN merespon kemudian kebutuhan pelayanan publik, gitu ya. Kemudian pengaduan warga, serta apakah sistem ini melayani tanpa membedakan status sosial. Nah, ini juga harus menjadi indikator yang harus diukur, gitu ya. Kemudian yang keempat, profesionalitas sama integritas dari SDM. Nah, ini diukur dengan cara antara lain dengan jumlah pengaduan, kemudian adanya atau tidak adanya dugaan maladministrasi, kemudian persentase penyelesaiannya, kemudian perbaikan sistem setelah kemudian ada pengaduan itu. Dan yang terakhir mungkin ada ukuran yang terakhir adalah akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Apakah hasil kerja yang telah dilaksanakan, diimplementasikan itu dapat dibuka, ya, kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apakah kemudian pelayanan ini dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Jadi kerangka ini sejalan dengan teori pengukuran kinerja organisasi publik. Selain yang tadi itu, gitu ya, khusus untuk urusan dasar ya, kami juga mengevaluasi kepatuhan terhadap SPM, standar pelayanan minimal. Jadi ada Perwali Surabaya nomor 18 tahun 2026 tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal atau SPM di Surabaya tahun 2026 sampai 2030. Dan ini menjadi acuan kami dalam mengevaluasi kualitas pelayanan dasar, gitu ya. Di dalamnya ada target terukur untuk layanan dasar, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, PU ya, pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban, dan pelindungan masyarakat dan sosial. Nah, selain itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang juga menempatkan standar pelayanan, peran masyarakat, pengelolaan pengaduan dan sanksi sebagai bagian penting dari pelayanan publik. Nah, Pemkot di sisi lain juga Pemkot pernah menjanjikan rapor pejabat tiap 6 bulan sekali, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, ini kami perlu memastikan agar kemudian penerbitan rapor ini sebagai bagian dari transparansi kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan. Akuntabilitas tadi. Akuntabilitas tadi. Nah, berkaitan dengan itu, nah seandainya ini kan ada kasus ya Pak ya, yang di Kenjeran beberapa waktu yang lalu sampai ada pencabutan. Nah, ini bagaimana dengan tadi kan standar-standarnya banyak nih Pak. Kok bisa sampai terjadi seperti itu bagaimana? Kemudian untuk mencegah tidak terjadi lagi itu seperti apa Pak? Ya, kalau terjadi di beberapa kasus ya, di beberapa tempat memang kita harus melihatnya case by case. Kemudian harus ditindaklanjuti berupa pemeriksaan dan seterusnya. Itu harus kita juga hati-hati dalam urusan itu, apakah betul karena itu aparatur sipil negara atau kemudian artinya investigasinya harus lebih komprehensif, gitu ya. Gitu ya, tidak
tidak kemudian mudah memutuskan. Oke. Jadi itu juga ada beberapa sistem ya, termasuk meritokrasi ketika kemudian ada, sebenarnya ketika terjadi pencopotan itu melihatnya itu juga bagian dari mutasi ketika ada yang dipindah, gitu ya, berarti kan ada yang masuk, apakah kemudian yang masuk yang menggantikan kemudian itu sudah melalui sistem yang telah ditetapkan oleh peraturan, dan seterusnya. Itu banyak pertimbangan yang kemudian kita juga harus sangat hati-hati dalam memutuskan sesuatu. Gitu Insya Allah. Oke, baik Bolo, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fendizan dan Bapak Cahyo di sini dari anggota Komisi A DPRD Surabaya. Nah, Pak Cahyo tadi udah dijelasin bagaimana sistem pengawasannya untuk agar tidak terjadi oknum-oknum yang mungkin secara sistem udah dibuat sedemikian rupa, tapi masih ada saja gitu ya Pak celah yang ini. Nah, berhubungan dengan itu, apa Pak yang paling banyak dikeluhkan warga sebenarnya dari sisi sektor apa ini yang paling banyak yang dilaporkan apa Pak? Iya, saya sebelum jawab yang itu, saya sempurnakan jawaban yang sebelumnya. Jadi ketika ini ada case, ya kemudian ini harus dievaluasi. Evaluasi itu menghasilkan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang secara singkat nanti bisa diusulkan menjadi suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini nanti menjadi masukan dari sistem untuk kemudian penyempurnaan menutup celah-celah yang terjadi di sebelumnya. Nah, itu harus terjadi. Nah, ini ada kalau tidak salah ada UPD namanya bidang organisasi yang kemudian mungkin atau bidang lain yang lebih tepat yang kemudian mengevaluasi seperti itu. Ketika ada case dievaluasi, kemudian diusulkan rekomendasi yang nanti secara singkat jadi usulan kebijakan yang itu masuk dalam sistem agar kemudian memitigasi celah-celah yang sudah terjadi sebelumnya. Sehingga inilah kemudian pelayanan kita di Surabaya, pelayanan publik khususnya pelayanan dasar itu dari waktu ke waktu insya Allah lebih baik. Oke, berarti ini ada perubahan peraturan atau seperti apa, amandemen kan? Ini bukan lebih ke ini ya, lebih ke prosedurnya sebenarnya. Kalau nanti peraturan panjang kita mengurus mengubah peraturan seperti perda. Kalau Perwali mungkin lebih mudah ya karena di sisi pemerintah kota langsung. Tapi yang paling mudah adalah kemudian implementasi juklak teknis, kemudian sistem operasional prosedur lebih ke teknisnya yang lebih menutup itu. Tapi kalau kemudian itu terkait dengan kebijakan, nah memang nampaknya bisa jadi kita harus mengubah peraturan kalau itu perda ataupun Perwali kalau itu Perwali. Kalau berkaitan dengan kasus tadi ya Pak, kan ini berkaitan dengan pemungutan uang yang saya tahu ya dari berita yang sudah beredar. Nah, berarti sebetulnya kalau ada yang berkaitan dengan pengumpulan dana, kalau itu sistemnya digitalisasi, ini kan lebih transparan nih Pak. Nah, mungkin kalau sistemnya seperti itu, artinya warga dikasih tahu nih, selama ada pungutan yang tidak ibaratnya cash, nah ini kan tanda kutip banyak kebocoran nih. Tapi kalau semua bentuknya ini digital, ini kan mudah nge-trackingnya. Nah itu kalau secara sistem kan mudah sebetulnya. Iya, kalau secara sistem mudah, tapi sekali lagi digitalisasi itu ada sedikit kekurangan ya. Sedikit kekurangannya di digitalisasi adalah tidak semua warga itu kemudian mampu atau punya kemampuan nanti di sarana prasarana juga itu yang kemudian bisa menggunakan proses digital atau digitalisasi. Misalnya kalau kemudian yang mengajukan ini lansia atau kemudian tidak punya gadget ya, atau kemudian karena macam-macam termasuk kurang mampu, nah itu celah yang kemudian harus ditutup oleh digitalisasi. Nah yang paling penting adalah sebelum itu apakah nanti digital atau kemudian masih konvensional, yang paling penting adalah sistemnya untuk kemudian ditutup, memprotek hal tersebut. Nah kalau tadi yang Bung Jo Pak, yang apa tadi, sektor apa yang paling banyak diadukan yang warga nggak puas nih gitu? Jadi kalau sampai 2026 ini kita belum ada data resmi yang kemudian kita bisa sampaikan. Tetapi kalau berdasarkan persoalan yang menonjol dalam publikasi resmi pemerintah dan pengaduan yang kami terima, baik itu pengaduan langsung datang ke gedung dewan ataupun kemudian melalui kami turun ke bawah, termasuk
reses itu ada beberapa. Jadi yang pertama ada kelemahan pelayanan yang terlihat pada ketertiban wilayah dan respon aparat kewilayahan. Respon ketika terjadi masalah? Ya, ketika terjadi masalah, misalnya begini, misalnya seperti parkir liar, gitu ya. Artinya aparat kewilayahan beserta dinas terkait itu harusnya langsung merespon itu. Tidak kemudian menunggu ada aduan warga yang masuk ke wali kota ataupun aduan yang lainnya, itu kemudian baru direspon. Artinya ketika misal mohon maaf lurah atau camat atau kemudian dinas OPD terkait yang mengurusi urusan parkir liar di suatu wilayah itu harusnya memahami, dia harus menguasai wilayah. Kemudian seperti pasar tumpah, ya pasar tumpah itu juga harus diatasi dengan baik, ya kemacetan, gitu ya, harus ditata dengan baik. Bagaimana kita bisa mengakomodasi kepentingan pedagang, tapi bagaimana juga kepentingan publik umum, itu juga tidak terganggu. Kemudian ada sampah, gitu ya, terutama yang di saluran yang itu tidak mudah untuk menyelesaikannya. Itu juga menjadi atensi, ya artinya aparat kewilayahan ini tugasnya sangat penting. Nah, kemudian harus bisa berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan dinas terkait ini dengan baik, gitu ya. Jadi termasuk juga penyalahgunaan fungsi pedestrian yang hari ini lagi dioptimalkan fungsi pedestrian ini untuk pejalan kaki. Nah, persoalannya ini bukan hanya pelanggaran di lapangan, tetapi juga ada keterlambatan di sisi aparatur, ya di sisi aparatur wilayahan, camat, lurah, dan perangkat daerah lainnya dalam mendeteksi, kemudian menangani. Mendeteksi aja kadang itu terlambat, apalagi kemudian menanganinya, gitu ya. Nah, itu bagian dari respon, detect dan handling itu kan bagian dari respon. Nah, kalau yang lagi ini ya sekarang terutama masalah parkir ini challenge-nya juga besar, tantangannya juga besar. Sampai Juli atau Juni 2026 ini masih ada data yang kemudian saya baca itu ada 500-an lokasi parkir ya, disebut, ya ini kita tidak menyebut ini ya karena terusnya disebut belum menerapkan sistem digital atau sebagian tidak memiliki izin yang valid. Nah, pada tahap awal ini penertiban dilakukan terhadap 63 lokasi dari 500 itu. Jadi ini menunjukkan pelayanan dan pengawasan perparkiran ini masih menjadi PR besar atau tugas yang kemudian harus disesuaikan aparatur sipil negara yang di kewilayahan maupun di dinas terkait. Kemudian di sisi lain ini di bidang perlindungan sosial. Jadi masih ada keluhan yang muncul di masyarakat ketika kita turun, kemudian duduk-duduk bersama mereka, kemudian datang ke rumah mereka, ke tempat mereka berkumpul, itu menjadi aduan, gitu ya. Jadi yang kemudian masih yang misal dia ini nggak pantas dapat desil tinggi ya, desilnya 6, 7, 8 gitu ya. Ternyata dia masih ngekos di ya yang mohon maaf sepetak begitu ya, isinya cuma satu kamar dan sebagainya. Itu dia verifikasi datanya tidak verifikasinya masih belum. Karena itu perlinsos digital ini perlu dikembangkan, perlu dioptimalkan ya, untuk memperbaiki validitas data. Meskipun secara implementasi pelaksananya masih butuh pendampingan, terutama bagi warga yang mengalami keterbatasan perangkat dan literasi digital. Jadi kan ada perlinsos yang kita sendiri itu ya, apa itu namanya, mengisi sendiri itu. Nah, selain itu berdasarkan reses dan pengaduan yang kami terima, keluhan ini masih berkutat pada secara umum ya, integrasi antara bantuan sosial dan pendidikan. Kemudian penanganan infrastruktur wilayah yang berdampak pada utilitas publik ya, itu masih jadi PR juga, meskipun saya juga menyaksikan sendiri dalam hari ini pemerintah kota masih melaksanakan itu dengan baik melalui apakah itu dakel maupun cara yang lain, gitu ya. Kemudian masih ada inkonsistensi penataan fasilitas publik di tingkat bawah, jadi nggak konsisten. Nah, ini merupakan bagian dari rangkuman yang kami temukan di DPRD, tapi sekali lagi bukan pemeringkatan resmi atau kemudian jadi pernyataan official pengaduan terhadap tahun 2026. Oke, nah sekarang berkaitan dengan SDM-nya Pak, bagaimana untuk pengawasan dari pihak Dewan sendiri untuk kedisiplinan dan profesionalisme dari ASN sendiri, seperti apa mekanismenya? Jadi kalau dari DPRD ya,
kami ini secara rutin termasuk hari-hari ini itu melakukan pengawasan melalui rapat kerja dengan perangkat daerah. Apakah itu kemudian evaluasi anggaran, kemudian evaluasi program, pembahasan laporan kinerja ya seperti hari ini, kemudian kunjungan lapangan yang kami kerjakan untuk tindak lanjut, kemudian kita juga ada rapat dengar pendapat dari aduan masyarakat. Kami menerapkan pengawasan yang aktif dan kolaboratif. Nah, selain melalui rapat dengar pendapat, kami juga melakukan pengawasan apakah sistem pengelolaan kinerja ASN ini berjalan objektif dan berdampak pada kualitas pelayanan. Kami juga turun langsung melakukan evaluasi lapangan. Jadi pengawasan fokus pada penerapan, misalnya penerapan penghargaan dan sanksi kepada ASN yang terbukti berprestasi itu harus diapresiasi. Tapi sebaliknya juga pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh ASN ini harus ditindak secara tegas. Tapi tetap proporsional sesuai dengan peraturan pemerintah khususnya nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi penegakan disiplin ini tidak boleh tebang pilih, tapi harus tetap menjamin pemeriksaan yang objektif dan hak ASN untuk memberikan penjelasan. Tetapi kami tidak masuk terlalu jauh ke ranah teknis. Karena ranah teknis itu termasuk juga penjatuhan hukuman kepegawaian dan seterusnya itu menjadi kewenangan pemerintah. Nah, kami memastikan mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin ini benar-benar berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih. Misalnya dalam kegiatan WFH misalnya ya, ini ada kewajiban ASN ya melakukan presensi 3 kali sehari yang WFH, kemudian memenuhi target kerjanya, kemudian melaporkan hasil pekerjaan. Nah, ini pengawasan kami tentu tidak hanya berjalan pada ASN yang melakukan presensi tadi, tapi juga yang lebih penting bagaimana yang paling penting secara umum filosofi fundamental mendasar itu adalah bagaimana pelayanan terhadap publik ini tetap berjalan dengan baik, produktivitasnya tidak turun dan efisiensi ini benar-benar terjaga. Oke. Nah ini berarti ada rapot yang tadi secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya? Ya, pernah disampaikan ada rapot, mungkin disampaikan 6 bulan sekali. Dan ini sudah berjalan atau seperti apa? Kami masih menunggu. Ya, apakah kemudian betul-betul diterapkan? Dalam periode 6 bulan ini masih belum berarti ya? Untuk yang tahun 2016 belum? Belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Cahyo, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik Bolo, masih di lobi bersama saya Feni Zulan dengan Bapak Cahyo di sini. Nah Pak Cahyo, tadi kita udah ngobrol banyak mengenai kinerja. Nah sekarang bagaimana dengan upaya digitalisasi? Apakah sudah ada berkaitan langsung dengan efisiensi ASN sendiri? Ya, jadi digitalisasi pemerintah Kota Surabaya ini saya pernah mendapat informasi juga prestasinya juga luar biasa untuk tingkat nasional ya. Nah, digitalisasi melalui e-kinerja, kemudian ada sayang warga dan wargaku gitu ya. Secara teori dan implementasi lapangan ini meningkatkan efisiensi di internal pemerintah Kota Surabaya. Tapi efisiensi ini harus selaras dengan pelayanan yang berdasarkan prinsip kemanusiaan. Ya, jangan sampai sistemnya sudah canggih, tetapi pola pikir aparaturnya masih terjebak dalam birokrasi yang lama. Digitalisasi ini harus menjadi alat untuk mempercepat solusi, bukan justru menjadi dinding pembatas baru bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini. Jadi catatan ya. Nah, di bidang administrasi kependudukan sudah saya sampaikan di depan, ini dampaknya sudah cukup jelas ya. Pemkot Surabaya itu mencatat optimalisasi Klambit New Generation atau KNG itu dan pelayanan Anbinduk di kelurahan itu telah menurunkan pemohon yang datang dari ke Siola dari 3.000 menjadi 400-an per hari. Desentralisasi ya, digitalisasi dan desentralisasi pelayanan. Hal ini terbukti mengurangi antrian yang punya potensi menekan biaya perjalanan warga untuk ke Siola gitu ya, serta beban pelayanan tatap muka. Ini berarti di kecamatan atau di desa? Kelurahan. Di kelurahan. Di kelurahan yang lebih sering bahkan sampai tingkat RW gitu ya, di malam hari pelayanannya. Nah, digitalisasi ini
catatan saya tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi, banyak jumlah aplikasinya di Surabaya ini, tapi ukurannya adalah kemudian apakah waktu pelayanannya lebih singkat. Karena secara filosofi adanya digital itu untuk mempercepat meningkat pelayanan gitu ya. Jangan sampai kemudian malah dengan digitalisasi malah lebih lama daripada pakai konvensional. Kemudian data antar dinas terhubung ini juga harus dicek. Ketika itu sudah masuk di dalam Kesra kelurahan, apakah itu sudah terinformasi ke Bapemkesra, di bagian Kesranya, ke Dinas Pendudukan untuk terkait dengan desilnya, termasuk juga Dinas Sosial ataupun dinas yang lainnya, termasuk di Spendik misalnya hari ini ada masuk ke sekolah melalui sistem afirmasi, juga kesehatan. Nah ini sekali itu ketika digitalisasi itu maka terkoneksi ke semua dinas terkait. Nah itu harus dicek apakah data dinas antar dinas itu terhubung. Kemudian ini yang bertugas untuk mensinkronisasikan ini siapa? Harusnya secara leading sektor ada di Dinas Komunikasi dan Informasi. Harusnya ya secara leading sektor untuk kemudian memastikan menjamin sistem itu sudah terconnecting antara dinas tersebut. Dan kemudian masyarakat itu catatan juga terkait digitalisasi itu tidak diminta menyerahkan dokumen yang sama berulang kali. Di sana diminta, di sini diminta, di situ lagi diminta, padahal itu sudah malah nggak efisien. Nah itu fungsi digitalisasi secara fundamental harus kita jaga. Nah yang terakhir adalah kemudian yang ini yang juga penting menurut saya, status permohonan untuk pelayanan publik itu bisa dilacak sampai di mana. Nah, misalnya di kelurahan ini sudah ke Dispenduk belum, gitu ya. Kayak ini Pak ya, kayak kurir. Kayak kurir, kayak kurir di marketplace kan kita bisa cek ini sudah sampai mana dan seterusnya. Nah kemudian terkait dengan infrastruktur pelayanan terpadu juga sudah cukup meluas ya. Berdasarkan data resmi DPMP-TSP yang dipublikasikan Pemkot pada 12 Januari 2026, total kunjungan ke MPP Siola Sentra Pelayanan Publik, PTSP Pusat, Klinik Investasi dan Layanan Drive-thru sepanjang 2025, ya ini sampai 2025 itu mencapai 267.879 orang. Nah angka tersebut dari data sebelumnya itu meningkat, dan ini juga menjadi motivasi kita agar kemudian di 2026 ini angka ini pelayanan publik itu menjadi meningkat terkait dengan digitalisasi. Nah berdasarkan hasil yang seperti itu kita berharap situasi ini disertai dengan sosialisasi, pendampingan, pengawasan dan penegakan aturan yang harus tetap dijalankan. Nah, sekarang kalau bicara tentang sinergi ya Pak, tadi kan mengenai data sudah ada dinas yang komunikasi tadi ya. Sekarang kalau antara Dewan dengan pemerintah, ini apa Pak yang sudah dilakukan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik ini? Iya, DPRD dan pemerintah Kota Surabaya itu adalah pemerintahan, ya, adalah pemerintahan. Jadi kami DPRD dan pemerintah kota itu merupakan mitra dengan fungsi yang berbeda. Pemerintah kota ini menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan, sedangkan kami di DPRD menjalankan fungsi ada pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Nah ini hubungan keduanya ini harus mencerminkan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi secara konstruktif. Ya. Kami berusaha mensinergikan fungsi penganggaran untuk kemudian memastikan program pelayanan publik terdanai dengan baik, dan hasilnya kemudian dapat dirasakan masyarakat, terutama sekali lagi kelompok rentan dan warga yang paling membutuhkan. Nah, sinergi dilakukan kami dengan pemerintah kota DPRD melalui penyusunan anggaran, kemudian pembentukan regulasi, ada rapat evaluasi, ada penyampaian aspirasi warga, dan pengawasan untuk tindak lanjutnya. Nah, sinergi ini bukan berarti DPRD langsung otomatis mensetujui semua atau seluruh program pemerintah kota, tapi kami harus tetap kritis konstruktif ketika target itu kemudian tidak tercapai, gitu ya. Pengaduan berulang atau kemudian ada pejabat yang kurang atau bahkan tidak responsif. Nah, yang harus dibangun adalah kemudian ada satu siklus perbaikan, bagaimana warga itu menyampaikan masalah, kemudian DPRD melakukan pengawasan, pemerintah kota melakukan perbaikan, kemudian hasilnya dilaporkan kembali kepada publik tindak lanjut. Itu
sebagai upaya kita melayani masyarakat dengan baik. Oke, nah sekarang ngomong kualitas tentang ASN-nya sendiri ya Pak. Apa sih yang sudah dilakukan, upaya apa untuk meningkatkan kompetensi dan integritas dari ASN sendiri? Seperti apa Pak upayanya? Iya, ini ada beberapa OPD ya, terutama BKPSDM yang kemudian leading sektor dari peningkatan kompetensi dan juga termasuk integritas ASN. Nah, pengembangan ini berbasis kebutuhan jabatan dan evaluasi kinerja. Jadi ada ininya ya, ada monitoringnya. Jangan sampai semua ASN ini kemudian diberi menu yang sama, diberi menu pelatihan yang sama, hanya untuk kemudian memenuhi target jumlah peserta. Karena kebutuhannya pasti berbeda-beda. Nah, karena kebutuhan pasti berbeda, raw materinya juga berbeda, baseline-nya juga berbeda. Nah, ini Surabaya mulai mengembangkan manajemen talenta yang kemudian kita tahu ya, kemudian ada kontrak kinerja individu. Sehingga beban kerja serta performa ASN ini dinilai secara personal, bukan hanya capaian kolektif. Bukan hanya ya, berarti itu tetap dinilai, capaian kolektif perangkat daerah itu tetap dinilai. Tapi tidak hanya capaian kolektif perangkat daerah, tapi juga dinilai secara personal, individu. Nah, sistem ini kemudian menjadi dasar untuk kemudian promosi, rotasi, kemudian memberikan pelatihan, penghargaan, dan pembinaan. Nah, ini kompetensi ini diperkuat bukan hanya untuk urusan teknis, tetapi bagaimana juga komunikasi publik, gitu ya. Kemudian pemecahan masalah, menyelesaikan masalah, analisis data, termasuk juga literasi digital, juga koordinasi lintas dinas, dan kemudian kemampuan mengambil keputusan sesuai kewenangan. Nah, khususnya untuk integritas, ada sistem merit yang kemudian harus dijalankan secara konsisten. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menegaskan bahwa ASN itu harus melaksanakan pelayanan publik itu secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, integritas ini harus dibangun melalui keteladanan. Sekali lagi, integritas ini harus dibangun melalui keteladanan pimpinan. Nah, ini yang paling penting. Jadi, integritas itu yang paling pertama, itu harus dibangun melalui keteladanan pimpinan, baru kemudian pengawasan, kemudian perlindungan pelapor, dan konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran. Tapi itu dulu yang pertama, keteladanan pimpinan. Nah, kami DPRD Surabaya mendorong agar kemudian ada pelatihan berkelanjutan yang sesuai untuk kebutuhan jabatan serta penguatan motivasi ASN sebagai pelayanan publik, sebagai pelayan publik. Ya. ASN ini perlu menghayati nilai dasar berakhlak, kan ada ya, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Nah, peningkatan ini khususnya di integritas ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan melekat oleh kepala perangkat daerah, pimpinannya, serta memperluas zona integritas hingga unit pelayanan terkecil di tingkat kelurahan. Oke. Nah, sekarang ngomong tadi manajemen talenta. Talenta ini berarti kan ada skill atau bakat khusus dari tiap ASN sendiri. Nah, ini disesuaikan dengan job desk-nya atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau manajemen talenta itu di tiap ASN itu ada ininya, ada kayak ini latar belakang pendidikannya apa, kemudian dia sudah pernah menjabat apa saja. Jadi kemudian, jangan sampai latar belakangnya nggak cocok dengan. Kemudian punya prestasi apa. Kalau kemudian pemerintah kota atau pimpinan dalam hal ini wali kota membutuhkan jabatan ini diisi dengan skill tertentu ya, atau skill tertentu. Nah, ini tinggal dicari latar belakangnya, pendidikannya apa, pernah menjabat sebagai apa, artinya prestasinya Surabaya apa. sudah melakukan ini. Sudah melakukan itu. Karena lagi rame, Pak. Ini nasional skalanya. Gitu ya? Para menteri disorot karena nggak sesuai dengan background latar belakang pendidikannya. Baik, Pak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fendra dan Mbak Cahyo di sini. Pak Cahyo, kita di segmen penghujung ini sebenarnya apa sih yang dijadikan target kualitas pelayanan di tahun 2026 ini, Pak? Targetnya? Secara umum ya, targetnya ini yang pertama harus konkret dan dapat diukur. Ya, targetnya harus seperti itu. Yang pertama bahwa tiap pengaduan itu harus punya
nomor pelacakan, kemudian penanggung jawabnya, target waktu penyelesaiannya kapan, durasinya, dan setelah itu bukti penyelesaiannya harus bisa disampaikan. Nah, tidak boleh ada pengaduan yang berhenti dengan status diteruskan. Jadi statusnya harus jelas. Nah, itu yang pertama. Karena ini juga jadi atensi beberapa warga. Saya ini ngurus KTP, ngurus KK ini sampai di mana. Nah, itu mereka tidak paham sampai di mana. Harus tanya lagi ke kelurahan dan seterusnya. Harusnya dengan digitalisasi itu bisa di-tracking nantinya. Yang kedua, terkait dengan kebijakan WFH gitu ya, yang tiap Jumat kalau di Surabaya, ini harus dievaluasi berdasarkan produktivitas, kualitas pelayanan, dan penghematannya. Ya, kan itu harus diukur. Tujuannya kita WFH kan efisiensi kan. Tapi apakah kemudian tidak boleh mengganggu produktivitasnya, kemudian tidak boleh juga menurunkan kualitas pelayanannya, dan yang ketiga tentu saja yang diukur adalah seberapa hemat dengan WFH itu, mengefisiensikan ini sampai seberapa jauh. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, harus ada penurunan keluhan yang berulang. Itu ya, indikator utama ya. Nanti kalau ada keluhan terkait parkir liar harus turun. Maksudnya kalau dulu sudah 3 kali, sekarang tinggal sekali. Gitu ya. Kemudian pasar tumpah, kalau dulu ada yang mengeluhkan 4 orang, sekarang tinggal 1 orang yang keluh dan seterusnya. Sampah, kemacetan, dan ketertiban lingkungan ini harus turun keluhannya. Nah, penertiban tidak boleh hanya bersifat sesaat, itu keywordnya. Kalau kemudian kalau kita ingin menurunkan keluhan yang berulang, keywordnya adalah ketika dilakukan penertiban itu tidak boleh untuk sifatnya sesaat. Jadi harus sebisa mungkin itu sifatnya permanen. Yang terakhir, harapan saya adalah bagaimana digitalisasi ini semakin terintegrasi dan inklusif. Inklusif ini jadi kata kunci digitalisasi. Artinya apa? Pelayanan daring ini harus semakin mudah, tetapi pelayanan tatap muka dan pendampingan itu tetap harus tersedia bagi warga yang membutuhkan. Saya kasih contoh misalnya ya, ada satu, ya semoga nggak masalah ya, ada satu puskesmas, kemudian karena yang datang lansia, handphonenya itu hanya dibuka untuk telepon dan sebagainya, dia tidak terlalu paham terkait aplikasi dan sebagainya, datang ke puskesmas, antrian offline-nya sudah habis, Bu. Harus antrian online. Ini saya nggak bisa pakai online. Jangan sampai karena itu kemudian tidak dilayani. Makanya harus dilihat ini yang datang siapa, kemudian terutama lansia. Makanya kata kunci digitalisasi adalah inklusif. Harus bisa kemudian tetap melayani semua warga. Nah, target utamanya adalah kemudian bagaimana mempertahankan kualitas pelayanan publik pada kategori prima. Kita kan sudah dapat kategori prima. Sekaligus menuntaskan target-target jangka pendek dalam rencana aksi penerapan standar minimal SPM tahun 2026-2030. Nah sekarang harapan Bapak kepada masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Agar bisa bersinergi gitu, apa untuk masyarakat? Iya, kalau kepada masyarakat, masyarakat ini merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kami mendorong agar kemudian masyarakat, warga ini tidak bersikap abai. Gunakan kanal pengaduan secara resmi, gunakan kanal pengaduan resmi secara bijak, dan sampaikan aspirasi melalui reses anggota dewan. Partisipasi aktif warga merupakan bagian penting dari proses yang kami kerjakan, pengawasan secara objektif. Ya, sekali lagi, partisipasi aktif warga merupakan bahan penting, ya, bagian penting bagi kami DPRD untuk kemudian melakukan pengawasan secara objektif. Nah, masyarakat ini harus aktif menyampaikan laporan melalui kanal resmi seperti aplikasi Wargaku, melalui ASN pendamping, gitu ya, kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, ada hotline lapor CAERI, gitu ya, manfaatkan. Kemudian kami juga ya sebagai wakilnya, ataupun ombudsman, ya, apabila terjadi dugaan maladministrasi. Nah, laporan harapan kami kepada warga, gitu ya, laporan ini harus dibuat sejelas mungkin, lokasinya, waktu kejadian, kronologi, dan juga siapa yang melayani, jenis layanannya, unit atau petugas terkait tadi, ya, dan bukti pendukung apabila tersedia. Saya beberapa kali ketika ada keluhan warga, Pak, ini kami sudah mengajukan misalnya PJU,
kok enggak dieksekusi, ada surat buktinya enggak? Dengan ngajukan PJU agar kemudian bisa kami kawal ke dinas terkait. Kalau jawabannya enggak ada, kami juga kesulitan mengawal. Tapi kalau jawabannya ada, kami akan sampaikan ke dinas terkait. Ini loh, kemarin warga sudah mengajukan tanggal ini. Kenapa kok sekarang belum? Nah, kemudian dinas memberikan penjelasan. Kalau dinas memberikan penjelasan juga, kemudian agar kami bisa menjelaskan ke masyarakat. Oh, sepertinya akan dieksekusi tahun ini atau bulan depan dan seterusnya. Ada kejelasan. Ada kejelasan. Nah, ini pentingnya kemudian warga itu ketika melakukan pengaduan itu ada bukti pengaduan. Nah, untuk ASN Pak, sekarang harapannya apa Pak? Sebagai orang yang memberikan pelayanan ini apa? Ya, kalau untuk ASN, kepercayaan masyarakat ini tidak dibangun melalui slogan atau penghargaan, tetapi dibangun melalui pengalaman hari-hari. Ya, ketika warga berhadapan dengan pemerintah, bukti nyata, konkret, ASN turun ke lapangan dan seterusnya. Nah, harapan kami ASN ini memberikan informasi yang jujur, jangan mengada-ngada persyaratan, gitu ya. Kemudian jangan mempersulit prosedur. Kalau ada yang sulit, kenapa nggak dipermudah gitu? Itu harus menjadi slogan. Jangan gitu ya. Jangan. Ini isinya sayur-sayur ya. Ada jangan gitu ya, sayur-sayur. Jangan melempar warga dari satu meja ke meja lain gitu ya. Jangan menjanjikan penyelesaian yang mungkin tidak bisa dipenuhi. ASN ini harus bekerja secara, harapan kami, bekerja secara profesional, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun politik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menempatkan sebagai pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari tindak praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang paling penting, yang ingin saya tekankan kepada ASN, kita harus ingatlah bahwa ASN ini adalah sebuah kehormatan. Sekali lagi, menjadi ASN itu sebuah kehormatan, tapi sekaligus amanah. ASN ini mendapat mandat melayani rakyat, sehingga setiap kewenangan harus dikembalikan dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekali lagi, ASN ini mendapat mandat melayani rakyat, sehingga tiap kewenangan itu harus dikembalikan dalam bentuk pelayan terbaik kepada masyarakat. Jadi setiap senyuman, setiap kemudahan dan solusi yang kita berikan kepada warga ASN, ya, sebagai bentuk ibadah sosial dan dedikasi terbaik untuk Kota Pahlawan yang kita cintai ini. Jangan kemudian membuat warga merasa kecil di hadapan birokrasi. Justru birokrasi itu menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan solusi bagi persoalan warga. Luar biasa sekali ya Pak Cahya ya. Nah, sekarang kalau harapan secara keseluruhan Pak Cahya untuk pelayanan publik Surabaya mendatang seperti apa Pak? Ya, saya berharap pelayanan publik di Surabaya ini tidak hanya unggul di angka indeks di atas kertas, tetapi menjelma menjadi bagian dari Kota Surabaya melalui pelayanan publik yang paling humanis dan inklusif di Indonesia, gitu ya. Humanis dan inklusif, gitu ya. Memanusiakan manusia, gitu ya, beratas dasar kemanusiaan, gitu ya, sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan inklusif, gitu ya. Nah, di mana pelayanan warganya ini berjalan tepat, transparan, bersih dari pungli, serta membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Surabaya. Baiklah, keren sekali ya harapan Pak Cahya tadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi wujud nyata nantinya, tidak hanya berbentuk harapan ya Pak ya, bagi warga Surabaya. Dan kita akan ketemu dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya Fandi Zudan pamit undur diri, dan Pak Cahya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahya.